Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arida Ardaningrum akan menjelaskan matkul Basul Kutub yang diampu oleh Bapak Bahaudin yang akan membahas tema cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dari hadis Abu Daud nomor 3983. Hadis Abu Daud nomor 3983 berbunyi, Haddasana Musaddadun, Haddasana Khalid bin Abdillah, Haddasana Yazidun bin Abi Ziyad, An Majahidi an Rajulin, An Abi Darin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adulal a'malil hubbu fillahi wal baqdu fillah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari seorang laki-laki dari Abu Izar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Selanjutnya, dalam kajian sufi, kesufian atau puncak ke sebuah kecintaan adalah mencintai Allah atau mahabbah. Ia adalah tujuan yang paling luhur dari semua macam tingkatan dan puncak tertinggi dari tingkat pendakian jiwa. Dengan mencintai Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, karena Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Segalanya. Menurut Al-Ghazali mengatakan bahwa cinta kepada Allah adalah puncak dari seluruh makom spiritual dengan derajat atau level yang tinggi. Dalam kritikan sanad tersebut, yang pertama yaitu Khalid bin Abdullah, yang kedua Musaddad bin Musrihat bin Musribal bin Mustarwid, yang ketiga Mujahid bin Jabar, yang keempat Yazid bin Ziyad, yang kelima Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Biografi Khalid bin Abdullah. Nama Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid, kalangan tabi'ut tabi'in di kalangan pertengahan. Kunyah Abu Haitsam, negeri hidup Haid, wafat 179 Hijriah. Di sini ada komentar para ulama dari At-Tirmizi, yaitu komentarnya Hafiz Ibnu Hibban disebutkan dalam At-Siqat, Ibnu Hajar Al-Asqalani Siqah Sabit, Az-Zahabi Siqat Abid, Az-Zahabi salah seorang ulama. Kemudian biografi Musaddad, namanya Musaddad bin Musrihat bin Musribal bin Mustawrid, kalangan tabi'in yaitu dari kalangan biasa. Kunyah Abu Al-Hasan, negeri hidup Basrah, wafat 228 Hijriah. Komentar ulama dari Yahya bin Ma'in, yaitu komentarnya Saduk, Ahmad bin Hambal Saduk, An-Nasai Siqah, Al-Aji Siqah, Abu Hatim Siqah, Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Siqat, Ibnu Hajar Al-Asqalani Siqah Hafid, Az-Zahabi Hafiz. Berikutnya biografi Mujahid bin Jabar. Nama Mujahid bin Jabar, kalangan tabi'in yaitu kalangan pertengahan. Kunyah Abu Al-Hajjaz, negeri hidup Maruraj, wafat 102 Hijriah. Komentar ulama dari Yahya bin Ma'in Siqah, Abu Zuri'ah Siqah, Al-Azli Siqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani Siqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani Imam ilmu tafsir, Az-Zahabi Imam ilmu tafsir, Az-Zahabi Hujjah.
Selanjutnya biografi Yazid bin Ziyad. Namanya yaitu Yazid bin Abi Ziyad, kalangan tabi'in, yaitu dari kalangan biasa. Kunyah Abu Abdullah, negeri hidup Kufah, wafat 136 Hijriah. Komentar ulama dari Yahya bin Ma'in yaitu Laisa Bikowi, Abu Zuri'ah lain, Abu Hatim Laisa Bikowi, Ibnu Sa'ad Do'if, Ibnu Qani Do'if, An-Nasai Laisa Bikowi, Ibnu Hajar Al-Asqalani Do'if, Az-Zahabi Saduq Syiah. Yang selanjutnya atau yang terakhir biografi Jundub bin Junadah, yaitu namanya Junub bin Junadah, kalangan sahabat, kunyah Abu Azhar, negeri hidup Madinah, wafat 32 Hijriah. Lalu komentar ulama yaitu dari sahabat. Yang pertama dari kajian eiditis yaitu kajian linguitis, dari kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu a'malul hubbu fillahi wal bughdu fillah. Dari potongan hadis yang akan dibahas yaitu kata al-hubbu dan al-bughdu, yang makna lafaz tersebut termasuk ilmu balaghah ke dalam jenis badi atau tobik izab. Tobik izab ini adalah berkumpulnya dua perkara, yaitu berupa perbandingan dalam satu jumlah. Perbandingan di dalam hadis tersebut adalah cinta atau al-hubbu dan benci atau al-baghdu. Dua kajian tematis komprehensif. Yang pertama, hadis riwayat Ahmad bin Hambal dalam Musnad Ahmad bin Hambal, nomor hadis 2341, bab hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadasana Husainun hadasana Yazidun ya'ni bata'an an Yazid ya'ni ba'nu Ziyad an Mujahidin ar-Rizal an Abi Darin qala kharaja ilaina Rasulullah faqala atadaruni ay al-a'mali ahubba ilallah qala qailun sholat wa zakat wa qala qailun jihad qala in anhabbu al-a'malu ilallahi al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Husain telah menceritakan kepada Yazid bin Atha dari Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami kemudian bertanya, apakah kalian tahu amalan apakah yang paling dicintai oleh Azza wa Jalla atau oleh Allah Azza wa Jalla? Salah seorang sahabat menjawab, sholat dan zakat. Yang lain menjawab, berjihad. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ada hadis yang kedua yang berbunyi hadasana Kutiyatum ba'nu Sa'idah amma liki ba'nu Anis ma quri'u alaihi an Abdullahir Rahman ba'nu Ma'marin an Abil Hubab Sa'id ba'nu Yasari an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna waha yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbuna bizalalil yauma adilluhum fi dilla yauma la dilla illa dilla. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik Abi bin Anas dari apa yang telah dibacakan kepada dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar dari Abu Al-Hubab Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Hari ini, ku naungi mereka di mana tidak ada naungan pada hari ini selain naunganku. Yang berikutnya hadis Abu Daud nomor 4061 yang berbunyi hadasana Mu'ammal bin Fadli hadasana Muhammad bin Syu'aib bin Shabura Yahya bin al-Harith
Riz'an Qasim an Abi Imamati an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahubba lillahi wa abghada lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal ilal iman. Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal ibnu Fadl berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu'aib bin Syabur dari Yahya Ibnul Haris dari Al-Qasim dari Abu Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan melarang atau menahan karena Allah, maka sempurnalah imannya. Yang dimaksud kajian tematis komprehensif ini yaitu tadi dari 3 hadis yang sudah saya bacakan, yaitu berkaitannya dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Yang selanjutnya, kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Abu Daud nomor 3983, saya akan mencoba mengkonfirmasikan atau penulis hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna wa habbaba ilaikum iman wa zayyannahu fi qulubikum wa karha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Yang selanjutnya, analisis realitas historis, yaitu terkait dengan fungsi hadis yang mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Mengenai hal tersebut, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24 dengan dikukuhkan hadis Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 21.066. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu taraftumuha wa tijaratun tashawun kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wa la yahdil qaumal fasikin. Artinya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagakan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini turun berkenaan dengan keengganan sebagai kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah karena diberatkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Padahal, hijrah merupakan wujud nyata kecintaan kaum mukmin kepada Allah dan Rasul-Nya. Katakanlah, wahai Rasul, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu yang selalu mendampingimu, keluargamu yang selalu melindungimu, harta kekayaan yang kamu usahakan dengan susah payah, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai yang dibangun dengan biaya yang cukup besar, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dengan menurunkan hukumnya yang tidak mungkin kamu elakkan. Padahal hal itu merupakan sikap orang-orang fasik karena keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ayat yang selalu menegaskan tentang larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali yang biasanya disebabkan oleh kecintaan berlebihan kepada hal-hal duniawi sehingga iman menjadi tidak kukuh.
Maka ayat ini menunjukkan bukti nyata betapa kekuatan di duniawi tidak lantas menjadikan umat mukmin memperoleh kemenangan. Sungguh Allah telah menolong kamu, wahai kaum mukminin. Di banyak medan perang ketika kamu lemah dan musuhmu kuat, dan ingatlah perang Hunain. Ketika itu jumlahmu yang besar telah membanggakan kamu, sebab kamu merasa tidak akan bisa dikalahkan. Sehingga kamu terlena, namun ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Sebab kenyataannya kamu dapat dikalahkan, dan akibat serangan musuh yang mendadak bertubi-tubi itu menjadikan bumi yang luas atau terasa sempit bagimu. Kemudian serangan itu dijadikan kamu terbalik ke belakang dan lari tunggang langgang meninggalkan Rasulullah dan sahabat yang masih sangat setia dalam mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya analisis generalisasi atau analisis aspek kandungan. Dalam kitab Aunul Ma'bud, maksud dari sebaik-baik amal adalah cinta karena Allah, ialah tidak ada tujuan dan kebaikan yang lain selain Allah, serta cinta yang seharusnya ialah cinta kepada Allah, kekasihnya atau Rasulullah, dan para sahabatnya. Dan maksud dari benci karena Allah adalah membenci apa-apa yang dibenci Allah, seperti benci kepada kegelapan dan dosa. Cinta adalah kasih sayang yang disertai mahabbah, sedangkan benci adalah lawan dari cinta. Seseorang bisa jadi mencintai orang lain karena hartanya, kecantikannya, kedudukannya, keturunannya, kepentingan pribadi, ambisi dunia, atau karena materi yang fana. Semuanya itu merupakan pendorong dan tujuan yang dibenci dalam Islam, yang telah menetapkan dasar cinta dan benci, yaitu agama. Oleh karena itu, seorang mukmin tidaklah mencintai seseorang kecuali karena agamanya yang hak, dan tidaklah membencinya kecuali karena agamanya yang batil. Selanjutnya, kritik praksis, yaitu hikmah dari hadis tersebut. 1. Ketika mempelajari hadis tersebut, maka pertama memberitahukan kepada orang yang dicintai bahwa kita mencintai karena Allah Ta'ala. 2. Kita saling memberi hadiah kepada sesama manusia. Yang ketiga, saling mengunjungi sesama manusia dan saling menyebarkan salam, meninggalkan dosa-dosa, dan terakhir meninggalkan perbuatan ghibah atau membicarakan sesuatu tentang saudaranya di saat tidak ada, dan jika saudaranya tersebut mendengarkan dia marah-marah atau tidak suka. Kesimpulan dari hadis tersebut yaitu cinta yang sesungguhnya dan yang hakiki adalah cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua kenikmatan kepada kita yang tidak terhingga jumlah dan macamnya karena kasih sayangnya kepada Allah semata. Maksudnya kepada kita semata. Adalah mengharuskan dan mewajibkan pada kita untuk mencintainya dengan jalan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kecintaan kita kepadanya, sehingga tidak ada satupun perintah pun yang terasa berat bagi kita untuk melaksanakannya dan tidak ada satu larang pun yang terasa berat bagi kita untuk menjauhinya. Tersebut sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.